pagi buat kita semuanya. Turn your eyes to Jesus. Pandanglah pada Yesus. Bersyukurlah kepada Dia yang memberikan kita kehidupan. Kita naikkan pujian, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the peace of the earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Everybody, let us pray. Our Father in heaven, thank you for today. Thank you for your blessing for us. Right now, we want to praise you. We want to worship you. We want to listen your words. Please, your Holy Spirit, live in our hearts to help us, so all of us can do your words in our life. Thank you, Jesus. We surrender in your hands. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Sungguh Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan hal apapun. Karena kita tahu, Dia yang berkuasa mampu melakukan apa yang Dia mau. Kita naikkan pujian Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin kami dan bimbing kami Tuhan, agar kami melakukan firman-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Miss akan bacakan dari ayat 26 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia,
maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Anak-anak, tema kita pagi hari ini, roh-roh jahat diusir. Nah, dari peristiwa ini terjadi di Gerasa, daerah di mana penduduknya bukan bangsa Israel. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau Gerasa atau Gadara penduduknya bukan bangsa Israel? Kita mengetahuinya karena penduduk di sana memelihara babi, binatang yang haram bagi bangsa Israel. Nah, hari itu Yesus berada di daerah Gerasa. Tapi sebelum dia memasuki ke dalam kota, Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu sungguh malang dan sangat gelisah. Setan membuat orang itu melompat dan menyerang seperti orang gila. Sangat menakutkan, sampai tidak ada orang yang bisa lewat ke jalan itu tanpa diserang orang tersebut. Laki-laki yang dirasuk setan itu benar-benar di bawah kuasa si jahat. Jika orang ini bertindak, setan yang ada di dalam dirinya yang bertindak. Orang ini tidak memiliki suara, pikiran, atau kehendak sendiri. Sebab ia telah dimiliki oleh setan. Karena itu, sebuah pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya. "Siapakah namamu?" Dijawab oleh yang memiliki. Ia adalah Legion. Setan-setan itu mengenal Yesus, mengetahui kemuliaannya yang sebenarnya. Setan-setan itu menggigil ketakutan ketika melihat Yesus. Lalu setan itu berbicara melalui orang yang dirasuki. Katanya, "Apa yang kau inginkan dari kami, anak Allah? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Mereka tahu bahwa di dalam Yesus mereka menghadapi pribadi yang lebih kuat. Dan hal ini menyebabkan mereka merasa ngeri. Nampaknya mereka juga mengetahui kekalahan yang terakhir. Mereka memohon supaya dia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ketika mereka bertemu Yesus, mereka takut jika waktunya telah tiba dan mereka memohon penundaan. Hal yang luar biasa terjadi, yaitu penundaan dilakukan. Yesus tidak memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam jurang maut. Dan sebagai gantinya, mereka diizinkan masuk ke dalam sekawanan babi. Di dekat sana ada kawanan babi yang sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mengusir kami keluar dari sini, setidaknya izinkan kami masuk ke dalam kawanan babi itu." "Pergilah," kata Yesus. Dan setan-setan itu segera meninggalkan tubuh orang itu dan masuk ke dalam tubuh kawanan babi. Setelah itu, seluruh kawanan babi melemparkan diri ke dalam danau dan mati. Orang yang dirasuki setan itu sembuh. Orang yang mengembalakan babi itu berlari ke dalam kota dengan tercengang dan menceritakan kisah setan-setan dan babi yang menerjunkan diri ke danau. Anak-anak, orang yang telah dilepaskan dari kerajaan setan itu duduk di kaki Yesus, berpakaian dan sudah waras.
Jadi, Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia yang menarik manusia dari kuasa setan dan membawa mereka di bawah berkat kerajaannya. Nah, hal ini bukti bahwa orang yang tadinya dirasuki oleh roh-roh jahat telah pulih. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa sukacitanya yang ada di dalam hatinya. Ia ingin menyertai Yesus di dalam pelayanannya. Tetapi Yesus menyuruhnya untuk kembali ke kampungnya dan memberitahukan tentang apa yang dialaminya. Anak-anak, setelah kita melihat kembali tentang apa yang telah terjadi, kita sama-sama mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan orang yang telah dirasuki setan. Ketika ia sebelum dan sesudah bertemu dengan Yesus. Sebelum orang yang dirasuki oleh roh jahat bertemu dengan Yesus, ia tidak berpakaian atau tidak tinggal di rumah. Dan sebaliknya, sesudah ia bertemu dengan Yesus, perubahan yang sangat luar biasa pun terjadi. Kehidupannya mengalami perubahan. Anak-anak, kita bisa melihat dan merasakan bukti kasih dan belas kasihan Yesus yang ditunjukkan kepada orang berdosa. Perjumpaan kita dengan Yesus membuat kita mampu merasakan pertolongan Allah dan kehidupan kita pun akan mengalami transformasi atau perubahan hidup ke arah yang baik dan benar. Pesan utama bagian ini adalah Yesus menunjukkan kuasanya mengatasi kerajaan setan. Yesus adalah Raja yang membawa kerajaan Allah ke dalam dunia. Di dunia ini, setan memiliki kuasa yang besar. Tetapi kuasa itu tidak sama di setiap tempat dan atas setiap orang. Setan memiliki kuasa yang lebih besar di sebuah daerah di mana nama Tuhan tidak dihormati daripada di sebuah tempat di mana Allah disembah. Anak-anak, kuasa setan atas manusia lebih intensif sebelum kebangkitan Kristus. Tapi dengan kebangkitan Yesus, iblis telah dikalahkan. Yesus Kristus telah menang atas maut lewat kebangkitannya. Kuasa maut yang merupakan sengat iblis telah dihancurkannya. Tuhan Yesus lebih kuat daripada roh-roh setan apapun. Mari anak-anak datang dan berimanlah hanya kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami agar kami menyadari bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Terima kasih Tuhan, karena kuasa-Mu kami dimenangkan, karena kuasa-Mu kami diselamatkan. Bimbing kami dan arahkan kami Tuhan ke jalan-Mu. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu hari ini, biarlah kami bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati pembelajaran kami hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil dari Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan.